Ini pembahasan tentang bersin. Jadi dalam agama Islam dan tidak ada, mohon maaf dengan segala hormat, tidak ada agama di dunia ini yang pernah membahas detail dalam kehidupan lebih dari agama Islam. Tidak akan pernah ada. Karena Islam ini bahkan bersin pun ada aturannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bersin itu Allah dalam bahasa Cinanya wahing. Ya, itu kalau orang bersin itu ada akhlaknya. Satu dari sahabat Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang yang bersin dan Allah tidak suka kepada orang yang menguap atau angop bahasa Jawanya. Kalau salah satu dari kalian itu bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Maka haqqan 'alal kulli muslimin sami'ahu. Maka wajib bagi orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Alhamdulillah yarhamukallah. Wajib itu, Pak. Ya, haknya muslim, dia berhak dapat itu. Wa amma tatsa'ub, sedangkan dia kalau menguap fa innama huwa minasyaiton, itu sebetulnya dari setan. Maka kalau salah satu orang dari kalian menguap, usahakan untuk ditahan sebisanya. Kenapa? Karena kalau sampai menguap, setan tersenyum, setan tertawa. Nah, makanya kalau ada yang menguap, kalau saya dulu lihat ayah saya, kadang ditahan, kadang ditutup. Habib Umar juga begitu, ditahan, ya gak apa-apa, ditahan. Nah kita manusia, apalagi tadi malam habis begadang. Begadang itu boleh saja jika ada gunanya. Menguap, ditahan. Ya, itu satu sunnah yang jarang dibahas, menguap. Kalau menguap ditahan itu sunnah Rasul SAW. Kalau Rasul tidak menguap, cuma kita nurut sama Nabi gitu ya. Rasul tidak pernah menguap sampai wafat. Ya, bersin iya, tapi menguap tidak. Di antara keistimewaannya Rasul tidak ditempeli oleh serangga atau lalat atau nyamuk. Tidak ada yang pernah nempel. Kemudian tidak punya bayang-bayang. Jadi kalau Rasulullah jalan tidak ada bayang-bayangnya. Kemudian tidaklah Nabi Muhammad SAW buang air, buang hajat, kecuali akan dimakan oleh tanah, habis, hilang. Dan tersisa bau yang wangi, itu jangan disamakan. Masih orang jual minyak wangi pancet. Ya. Nah, kemudian di antara keistimewaannya Rasul tidak pernah menguap. Ya, tidak pernah menguap. Yang kedua, kalau disampaikan oleh Rasul SAW, kalau salah satu dari kalian itu bersin, katakan alhamdulillah. Maka di sebelahnya hendaknya yang mendengar mengatakan yarhamukallah. Artinya apa? Semoga Allah memberimu rahmat. Kalau sudah sampai mengatakan seperti itu, maka dia mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi kamu hidayat dan membenarkan, membersihkan, mensucikan hatimu. Makanya sahabat itu kalau Rasul bersin, mereka senang luar biasa. Mereka senang luar biasa. Jadi kalau Rasulullah bersin, Rasul langsung alhamdulillah, itu sak majlis semua yarhamukallah. Nah, Rasul balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi kalian hidayat dan membuat hati kalian jadi baik. Itu sahabat-sahabat senang, alhamdulillah. Senang. Kenapa? Karena dapat doa dari Kanjeng Nabi. Begitu. Iya. Kalau tidak mengucap alhamdulillah, dari sahabat Abi Musa, ya, riwayat Imam Muslim dikatakan, jika salah satu dari kalian bersin dan dia mengucap alhamdulillah, balas, kata Rasul. Balasannya yarhamukallah.
Kalau tidak, jangan didoakan yarhamukallah. Tidak usah kemelindi. Jret, ngono dok. Kita balas orang-orang ngeling nang ini, yarhamukallah. Tidak usah. Loh, lah kalau saya ingin mengingatkan, ingatkan dengan alhamdulillah, begitu. Supaya dia eling. Yang repot itu kalau jawabnya yarhamukallah. Sing kene yahdikumullah yuslih bal. Iki sing wahing sapa iki? Kualik. Jadi kalau ngelingno itu jret. Alhamdulillah. Begitu. Apalagi kalau anak sama anak. Anaknya wahing jret. Apalagi borosnya dibuka. Alhamdulillah ya nak. Anaknya jawab alhamdulillah. Baru bapaknya bilang yarhamukallah. Anaknya bilang lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu begitu caranya. Nah dulu kejadian itu waktu taklimnya Habib Umar gini, kemudian satu bersin. Jret, alhamdulillah, yarhamukallah. Langsung itu semua. Taklim lagi Habib Umar, wahing lagi satu. Jret, alhamdulillah, yarhamukallah. Taklim lagi, bersin lagi. Jret, alhamdulillah, yarhamukallah. Bersin lagi, jret, ya Allah yasfik jadi Umar. Semoga waras kon. Tak doa kondang waras. Doanya beda, ini bukan bersin, ini flu berarti kan begitu. Iya, lebih dari 3. Karena lebih dari 3, berarti kayak awak. Dulu saya ingat ayah saya, kalau habis makan pisang Ambon, ya pisang Ambon nanti mau dibagi ini, terus itu ada pisang. Itu kalau habis makan pisang Ambon, orang Ambon kalau makan pisang Ambon, itu mereka akan bilang, suku makan suku. Begitu ya. Pisang Ambon ini dulu ayah saya kalau makan, itu saya hitung pasti bersinnya 9 kali. Mesti, begitu selesai, bersin terus. Nah ini sampai guyun, nama lihat saya. Pokoknya itu ruping so enggak mandek aku, begitu. Saya sekarang enggak makan pisang Ambon karena remping bitu. Ya. Gitu. Jadi kalau enggak bersin, kalau enggak ngucap ya alhamdulillah enggak usah dibilang. Ya. Jadi kalau lebih dari 3, kita doakan kepada orang yang bersin berapa kali. Iya. Allah yashfi. Semoga kamu sembuh. Alamat flu itu. Itu flu ya. Flu berat. Oke, yang berikutnya. 2 orang bersin di depan Nabi Muhammad, yang satu bilang alhamdulillah, yang satu tidak mengucap alhamdulillah. Maka Rasulullah mengatakan yarhamukallah. Yang satu tanya, ya Rasulullah lah saya gimana kalau tidak dijawab begitu? Kata Rasulullah, yang ini tadi ucap alhamdulillah, yang kamu tidak ngucap ya tidak balas aku. Ya, itu memang seperti itu. Ya, jadi jangan kalau tidak yang ngilingkan dengan alhamdulillah tadi itu. Tidak usah didoakan yarhamukallah. Ya, jelas. Yang kelima dari sahabat Abu Hurairah, hadis disebutkan Rasulullah bersabda, kalau Nabi Muhammad bersin meletakkan tangannya atau bajunya di mulut yang beliau mulia. Dan diusahakan suaranya dipelankan, begitu ya, seperti itu. Kalau Rasul sedang bersin, ya bisa dengan bajunya, dengan serbannya misalnya bersin begitu. Jangan, apalagi pas mangan pecel. Ya kalau bersin itu diimpet, ditahan. Walaupun jangan ditahan sampai tidak jadi bersin, jangan. Maksudnya dipelankan suaranya atau ditutupi atau dimasukkan baju bisa begini. Jadi gobios kabeh sing jeneng. Boleh. Ya, pokoknya ditutup pakai tangan kiri, jangan tangan kanan. Ada orang datang mau salaman, "Mas, assalamualaikum." Gak sido. Jangan. Tangan kiri. Bersin atau menguap. Dulu ada satu orang Yahudi, orang-orang Yahudi dulu kalau bersin di depan Rasul berharap Rasul berdoa kepada mereka yarhamukumullah, supaya semoga kalian diberi rahmat sama Allah. Tapi Rasulullah malah menjawab yahdikumullah, semoga kamu diberi hidayat sama Allah. Kata Nabi, diberi hidayat masuk gak ditunggu dapat rahmat sama Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad berarti tidak toleransi. Iki sing repot. Kanjeng Nabi tahu iki bukan waktunya didoakan dapat rahmat, ini didoakan dapat hidayah. Masuk Islam dulu kamu, baru saya doakan dapat rahmat. Mereka sampai sebegitunya ya. Kemudian yang ke-7
Ya. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dikatakan Rasulullah mengatakan, "Idza tata'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fihi fa inna syaitan yadkhulu fihi." Rawahu Muslim. Hadits sahih Muslim, kalau satu orang menguap tutup dengan mulutnya. Kadang-kadang sampai nek sing banter sampai kira ono ada suaranya. Jadi ditahan, tutup. Kata Rasul, setan itu masuk ke dalam hatimu dari menguapmu itu tadi. Itu yang bikin orang akhirnya berat beribadah. Apa? Menguap, ya, menguap dan sering menguap itu waktu sholat. Jadi tidak sholat gak angop, begitu Allahu Akbar. Itu jangan dituruti, menguap ditahan, nggih, jelas ditahan. Ditahan. Itu yang paling baik. Jadi tidak pakai tangan. Nanti itu kebiasaan, Pak. Nanti kebiasaan. Gimpet bisa belajar, bisa insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.